Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ananda Sumsuri Baskoro dengan NIM A01234049. Buat saya akan mempresentasikan tugas metodologi penelitian dari resume seminar hasil. Baiknya, ini adalah sum dari Nirvana, implementasi metode pemikul memon khusus SRM, SRPMK dalam perencanaan gedung hotel 10 lantai di Colomadu, Karanganyar, Jawa Tengah. Latar belakang lokasi di Jalan Adi Sucipto sangat strategis jalur Solo Bandara. Tantangannya adalah merencanakan gedung 10 lantai yang aman terhadap gempa dengan mencari tahu kelayakan SRPMK serta dimensi tulangan yang tepat sesuai regulasi nasional. Itu adalah resumenya. Data teknis dan material gedung memiliki luas 1.750 meter persegi dengan tinggi bangunan 39 meter, satu basement, dan 9 lantai atas. Menggunakan beton mutu tinggi, yaitu FC 35 MPa, dengan tulang utama ulir BJTD 420 MPa dan sengkang polos BJTB 280 MPa yang dimodelkan melalui software ETABS versi 22. Selanjutnya parameter seismik SNI 1726 tahun 2019 berdasarkan pengujian NSPT 1417 15 tanah setempat masuk dalam kelas situs SE atau tanah lunak. Akibatnya gedung berada di kategori desain seismik D, E, dan F, sehingga wajib menggunakan metode SRPMK, strong column, weak and beam. Detail output struktur T-beam besarnya 350 kali 500 mm, mengunci kolom atau pelkap dari pergeseran horizontal. Dinding basement 20 cm, menahan tekanan lateral tanah di area basement. Purpel memiliki kedalaman 15 meter. Fondasi dalam sebanyak 4 tiang per kolom dengan tulangan utama 22 22D 25. Pel cap 360 kali 360 kali 120 cm. Mengikat tiang fondasi ke kolom utama. Selanjutnya kritik dan saran. Kelebihan dasar teori sangat kuat karena menggunakan kombinasi SNI terbaru 2019 sampai 2020. Dan parameter gempa disajikan secara lengkap serta berbasis data real. Kurangan, visualisasi diagram flowchart terlalu kecil, padat sehingga sulit dibaca, serta detail dimensi untuk struktur atas kolom dan blok utama kurang ditonjolkan pada lembar ringkasan. Sarannya, sajian visual sederhanakan flowchart agar ukuran teks lebih besar serta beri garis batas kontras warna merah pada peta lokasi agar tapak area proyek terlihat jelas. Substansi teknis, tambahkan ringkasan dimensi kolom dan balok utama untuk membuktikan penerapan konsep strong column weak beam khas SRP MK yang menjadi topik utama penelitian ini. Selanjutnya, Okta Trikurniawan dengan NIM A01224041. Perencanaan struktur gedung perkuliahan 6 lantai, Kampus 2, Universitas Tunas Bangunan Surakarta dengan metode sistem ganda
dual system. Ini latar belakang. Kota Surakarta termasuk dalam salah satu daerah zona rawan gempa berdasarkan temuan terbaru penyebaran lempeng tektonik Laut Selatan. Bangunan berukuran 6 lantai ini wajib dirancang tahan gempa menggunakan dual system. Selanjutnya, resumnya, definisi, metode, dual system. Kombinasi antara sistem rangka pemikul momen khusus, SRPMK, yang memikul minimal 25% beban lateral dan dinding geser atau shear wall, yang memikul sisa beban lateralnya maksimal 75%. Spesifikasi material dan teknis. Struktur atas beton FC 25 MPa, baja FY 420 MPa. Struktur bawah atau basement, beton menggunakan FC 30 MPa, baja menggunakan FY 420 MPa. Dimensi elemen, model ITEPS versi 22.7.0. Kolom tipe 1, 600 kali 600 mm. Kalau Balok tipe 1, 350 kali 600 mm. Ketebalan shear wall 200 mm. Pondasi borpel memiliki kedalaman 15 meter atau diameter tulangan utama 22D 25. Hasil analisis berdasarkan simulasi ETAPS, keseluruhan kontrol kinerja struktur horizontal atau simpangan antar lantai serta ketidakberaturan vertikal atau horizontal telah dinyatakan memenuhi syarat aman atau oke sesuai SNI 1726 ke tahun 2019. Kritik dan saran, kritik kelebihan analisis beban lateral sudah sangat komprehensif karena tidak hanya menghitung gempa, tetapi juga menguji parameter ketidakberaturan vertikal dan horizontal struktur secara detail sesuai standar SNI terbaru. Kekurangan pada lembar ringkasan hasil pemodelan belum dicantumkan perbandingan atau proporsi beban real yang dipikul oleh masing-masing sistem presentasi beban yang diserap oleh rangka kolom khusus dinding geser untuk membuktikan validitas dual system. Saran, validasi sistem ganda, tambahkan data persentase distribusi gaya geser dasar atau Besser pada bab kesimpulan untuk mempertegas bahwa SRPMK benar-benar memiliki beban lateral sebesar 25% sesuai dengan syarat regulasi. Detail penulangan transisi. Sebaiknya lampirkan skema atau catatan teknis mengenai penulangan pada area pertemuan interface antara dinding geser, shear wall, dan balok atau kolom di sekitarnya. Karena area transisi tersebut merupakan titik kritis dalam transfer beban gempa pada sistem ganda. Selanjutnya Andisa Cahya Fadilah dengan NIM A01222010. Pengaruh substitusi parsial semen menggunakan abu kotoran sapi terhadap kuat tekan beton konvensional. Latar belakang dan solusi. Produksi semen menyumbang sekitar 8% emisi CO2 global. Sebagai solusi ramah lingkungan, penelitian ini memanfaatkan limbah abu kotoran sapi dari desa Sanggrahan, Boyolali. Sebagai bahan substitusi parsial, semen yang mengandung senyawa silika atau CO2 yang bersifat pozalanoid. Batasan masalah atau metode. Gunakan semen tipe 1 atau PCC merek Gresik. Total 27 silinder. Total sampel 27 silinder ukuran D10 kali 20 cm. Pengujian kuat tekan dilakukan pada umur 7 hari, 14 hari,
21 hari dan 28 hari menggunakan compression testing mekanik atau CTM. Kadar sub- substitusi abu kotoran sapi yang diuji untuk mencari titik optimal adalah sebesar 10% berdasarkan grafik kadar optimal. Berikut adalah resumenya. Karakteristik, karakteristik kimia yaitu abu kotoran sapi terbukti memiliki kandungan silika SiO2 sebesar 6,66%. Berat jenis beton dengan inovasi abu kotoran sapi memiliki berat jenis 2.234 kg meter kubik. Masuk dalam kategori beton normal sesuai standar SNI yaitu 2.200 sampai 2.500 kg per meter kubik. Kotokan yaitu berhasil memiliki memenuhi syarat sebagai beton struktural karena memiliki nilai kuat tekan kurang dari 17,24 MPa pada umur 28 hari sehingga kadar substitusi 10% menghasilkan formula yang optimal. Selanjutnya kritik dan saran. Kelebihan, topik penelitian sangat baik dan mendukung konsep green conversion untuk mengurangi emisi CO2 sekaligus mengatasi limbah peternakan lokal. Data pengujian material sangat lengkap, mencakup uji gradasi kadar lumpur agregat hingga uji kimia XRF untuk mendeteksi nyawa pozolan pada abu kotoran sapi. Persamaan regresi matematika dan faktor koreksi umur beton disajikan dengan sangat runtut sehingga memudahkan validasi data. Kekurangan, kualitas gambar dokumentasi pengujian alat atau pada slide pengujian berat beton terlihat terlalu gelap, buram, dan kurang kontras sehingga proses pengujian fisik di laboratorium menjadi kurang jelas terlihat. Saran, yaitu pada bagian kesimpulan dan saran, disarankan untuk menambahkan kisaran nilai penurunan kuat tekan yang terjadi atau dalam persen antara beton normal dengan beton inovasi 10% agar audiens mendapat gambaran komparasi performa mekanis secara instan tanpa harus menghitung grafik manual. Selanjutnya, presentasi dari Muhammad Adnan Fauzi dengan NIM A01223030 yaitu pemanfaatan limbah serabut kelapa dan abu sekam padi sebagai bahan tambahan pada beton konvensional. Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui kadar optimal inovasi yang digunakan sebagai campuran beton, untuk mengetahui pengaruh inovasi, untuk mengetahui penggunaan bahan inovasi, dan dapat menjadi alternatif. Selanjutnya, resumenya. Bahan-bahan yang digunakan yaitu semen PCC merek Gersik, abu sekam padi ayakan nomor 200, serabut kelapa ukuran 2 sampai 3 cm direndam dalam larutan alkali. Ini pasir ayakan nomor 4,75, split ukuran maksimal 20 mm, air, dan air. Kesimpulan, penggunaan inovasi abu sekam padi sebagai substitusi semen dapat digunakan kurang dari 20% apabila komposisi lebih dari 20% dapat mempengaruhi penurunan kadar kuat tekan beton. Ya, penambahan serat kelapa pada campuran beton dengan kadar 0 sampai 0%, 1%, dan 1,5% memberikan pengaruh terhadap karakteristik beton yang dihasilkan serat kelapa berfungsi sebagai pengikat mikro yang menghambat perkembangan retak dan ketahanan beton terhadap kerusakan akibat beban. Selanjutnya, pemanfaatan abu sekam padi dan serat kelapa dalam beton merupakan salah satu upaya pemanfaatan limbah pertanian. Selanjutnya, penjelasan dari Muhammad Junaidi dengan NIM A01223035.
Perencanaan struktur gedung Arsiton Hotel 9 lantai di Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah. Latar belakang, wilayah Grogol atau Sukoharjo mengalami pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat sebagai penyangga Solo Baru sehingga memerlukan infrastruktur komersial vertikal. Mengingat adanya potensi risiko gempa tektonik Jawa Tengah, gedung 9 lantai ini harus dirancang dengan struktur yang andal dan tahan gempa. Hanya resum atau di perencanaan struktur atas menggunakan sistem rangka pemikir momen khusus SRPMK dengan prinsip kolom kuat balok lemah strong kolom atau weak beam. Analisis gempa menggunakan metode analisis dinamik atau respon spectrum analisis. Regulasi utama mengacu pada SNI beban SNI 1727 dari tahun 2020, SNI gempa SNI 1726 2019 dan SNI beton SNI 2847 dari 2019. Data teknis dan beban. Material beton struktural atau FC dan baja tulangan ulir dengan FY 420 MPa. Beban gravitasi, beban mati. Berat sendiri tambah superimposed load seperti upin, dinding, MM, dan MMP. Dan beban hidup spesifik hotel, kamar mandi, dan lobi. Beban lateral, grafik respons spektrum yang disesuaikan dengan parameter gempa dan kelas situs tanah di Sukoharjo. Output hasil desain. Struktur atas dimensi optimal beserta kebutuhan jumlah tulangan untuk plat lantai balok utama dan kolom utama yang memenuhi syarat aman simpangan atau solid reef. Struktur bawah pilihan pondasi dalam atau borpel atau tiang panjang berdasarkan kedalaman tanah keras ujian SPT untuk menurunkan beban gedung dan lantai secara aman. Kesimpulan, perencanaan gedung arsitekton dinyatakan aman dan memenuhi standar keseluruhan parameter kekuatan serta layan serviceability terhadap beban gravitasi maupun gempa berdasarkan regulasi ASNI terbaru. Oke, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.